Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita masuk materi ke-8, yakni terkait pengembangan kepemilikan. Sebelum ini kita lihat dulu mungkin perbandingannya dengan ekonomi kapitalisme. Kalau menurut mereka itu seluruh harta kekayaan itu sebetulnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Jadi kalau kita kemarin sebelumnya membahas kepemilikan itu terikat dengan hukum-hukum dan izin dari asyari. Kalau kapitalis nggak ada itu kaitannya dengan hukum syariat, bebas saja. Jadi mau miliki apa saja bebas, mau mengembangkan caranya seperti apa bebas. Ya paling yang membatasi adalah kaitannya dengan orang lain atau negara. Kalau negara melarang maka ya mereka dilarang. Tetapi prinsip dasarnya itu bebas kalau kapitalis. Termasuk memanfaatkannya juga bebas. Dan fokus dari kapitalisme itu adalah bagaimana supaya kapital itu terakumulasi. Sementara dalam Islam kita sudah membahas kemarin tentang kepemilikan, sebab-sebabnya apa saja. Kemudian yang kita bahas sekarang ini bagaimana tentang tasarruf, ya, tasarruf fil milkiyah, mengelola kepemilikan. Ini diatur juga dalam Islam. Jadi bukan hanya min ainak tasabah kalau di dalam hadis dari mana diperoleh, tapi juga fima anfaqoh, dibelanjakan, ditasarrufkan kemana. Kemudian yang ketiga itu tauzi'us sarwah, distribusi kekayaan di tengah manusia. Ini juga problem yang dibahas di dalam Islam. Kalau di kapitalis kan distribusi itu diserahkan kepada pasar. Barang yang banyak itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan seluruh individu rakyat. Ya, ada miliaran ton makanan dibuang per tahun, tapi ada ratusan juta orang kelaparan. Ada yang mati ribuan tiap hari ya karena kelaparan di seluruh dunia. Karena apa? Ini yang ketiga ini, distribusinya. Nah, untuk yang kita bahas sekarang ini pengelolaan kepemilikan, sebetulnya ada dua subtema, yakni pertama tentang bagaimana harta yang sudah kita miliki ini bisa kita kembangkan sehingga harta yang kita miliki jadi banyak kepemilikan kita itu. Yang kedua nanti itu pembahasannya tentang pemanfaatan harta, infaqul mal, bagaimana kita pakai ya untuk konsumsi maupun kewajiban-kewajiban harta kita yang sudah kita peroleh dengan jalan yang syar'i itu, terkait bagaimana nafkah, bagaimana zakat dan sebagainya, itu masuk ke pemanfaatan. Kalau pengembangan ini ya bicara bisnis sebetulnya. Harta yang sudah kita miliki kayak apa supaya bebanyak. Bebanyak dalam artian tetap menjadi milik kita. Kalau bebanyak dari sisi teknisnya itu bukan bahasan sistem ekonomi. Itu bahasan teknologi aja, teknik aja. Nah, dalam Islam semua hal ini terkait dengan izin syara'. Jadi ada hukum-hukumnya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, kita bahas yang poin di sini, pengembangan kepemilikan. Ini sudah kita bahas, insya Allah kita masuk ke sini dulu, pengembangan kepemilikan. Nah, kalau kita lihat yang kita miliki dari sisi harta itu kan ada 3 jenis. Bisa dikelompokkan ke 3 jenis saja. Pertama itu adalah tanah, harta berupa tanah. Yang kedua harta berupa hasil pertukaran,
hasil pertukaran satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, harta merupakan hasil dari mengubah satu barang menjadi barang yang lain. Itu harta juga. Ada tanah liat diubah jadi bata, itu jadi lebih bernilai. Nah, harta itu sekitar itu saja, tiga hal ini. Oleh sebab itu, maka pengembangan kepemilikan itu terkait dengan tiga jenis ini. Yang pertama, kalau harta yang kita miliki itu tanah, maka untuk mengembangkan kepemilikan tanah itu adalah dengan ya hukum-hukum terkait pertanahan. Nanti ada tanah usriyah, tanah khorojiyah, nanti ada pengembangan terkait penyewaan lahan, misalnya muzaroah, mukhabaroh dan sebagainya. Itu nanti bagaimana hukumnya. Ini pengembangan terkait tanah. Kemudian yang kedua, harta yang merupakan hasil pertukaran, maka pengembangannya itu harus memperhatikan hukum jual beli nanti. Pengembangannya dalam aspek perdagangan ya. Ada nanti terkait jual beli, syirkah, ya, dan yang terkait dengan inilah. Syirkah itu kerjasama bisnis, karena kadang untuk berdagang ya nggak bisa sendirian kalau perdagangannya besar. Kemudian yang terkait dengan harta jenis ketiga, ini hukumnya terkait dengan industri. Jadi bicara pengembangan kepemilikan harus memperhatikan hukum-hukum ijarah, ya, kontrak jasa, ya, istisna dan lain sebagainya. Nah, ini terkait secara umum pengembangan kepemilikan itu diatur oleh syariat, tercermin dalam hukum-hukum tanah, jual beli, syirkah dan sebagainya, ijarah, istisna dan sebagainya. Nah, disitulah sebetulnya kedudukan ekonomi itu ya. Hukum-hukum yang tadi itu posisinya di mana? Ini diposisikan di sini. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, kita masuk ke yang ini dulu, yang kecil. Nah, yang sudah-sudah yang ini nanti pembahasan lain lah. Masuk ke perdagangan bab jual beli. Ini di bab judul besarnya adalah pengembangan kepemilikan.